Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmah Syarifah Azharah dari Prodi Ilmu Quran Tafsir, mata kuliah Tafsir Kontemporer dengan NIM G100 2039. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait definisi tafsir kontemporer dan sejarah munculnya. Tafsir secara bahasa berarti menerangkan dan menjelaskan. Mana Khalil Al-Qatan menjelaskan bahwa arti tafsir secara bahasa adalah menyingkap. Sedangkan menurut istilah tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Kemudian penjelasan tafsir kontemporer menurut para ahli. Yang pertama ada Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhti, menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran, maksud-maksudnya, berbagai hukumnya, dan makna yang terkandung di dalamnya. Kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Di dalam Kamus Oxford Learner's Pocket Dictionary dijelaskan, ada dua pengertian dari contemporary. Pertama, belonging to the same time, atau termasuk waktu yang sama, dan yang kedua, of the present time, modern, waktu sekarang atau modern. Kemudian, tokoh yang kedua ada Ahmad Shirbashi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir kontemporer adalah sejak abad ke-13 Hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini. Tafsir kontemporer mulai muncul berkenaan dengan istilah pembaharuan yang sangat gencar dipopulerkan oleh beberapa ulama yang menginginkan Islam sebagai agama yang sudah sejak ada pada abad 14 silam. Pemahaman Al-Quran yang terkesan jalan di tempat, ini sungguh menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit sekaligus dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Kemudian, menurut Kunto Wijoyo, dia menyebutkan bahwa Islam perlu dijaga dari kekakuan yang ada selama ini. Penjabaran yang lebih mendalam tentang pemahaman Al-Quran adalah salah satu substansi agama yang sangat penting. Jauh sebelumnya, kita mengenal Muhammad Abduh yang dalam segala pemikirannya mengandung unsur tajdid. Dalam sebuah kesempatan studinya bersama gurunya di Mesir, yakni Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, menyatakan reformasi terhadap metode klasik menuju metode modern. Ada dua poin penting seruan Muhammad Abduh tentang penafsiran modern atau tafsir kontemporer ini, yaitu yang pertama, membebaskan pikiran manusia dari belenggu taklid, dan yang kedua, mereformasi susunan bahasa Arab dalam redaksi. Dia menjelaskan bahwasanya metode klasik sudah banyak menyebabkan perselisihan antara para ulama, antara kaum salaf ortodoks dan kaum khalaf atau kontemporer. Sehingga dibutuhkan sebuah reformasi ilmu. Penjelasan ini sejalan dengan penjelasan Kunto Wijoyo yang menyeru islamisasi pengetahuan. Artinya, mengislamkan ilmu pengetahuan secara komplit dan abstrak tanpa dikendalikan oleh kekakuan yang memperkecil ruang lingkup berpikir umat muslim. Kemudian tokoh yang terakhir adalah menurut Fadlur Rahman. Beliau adalah seorang sarjana dan ilmuwan dari Pakistan yang sudah menghabiskan pembelajaran keislamannya di Amerika. Beliau mengatakan sambil mengkritisi penafsiran klasik tentang kaidah dan pemahaman terhadap Al-Quran menurutnya belum kompleks dan menyelesaikan masalah-masalah modern pada masa sekarang ini. Kemudian, dia mengusulkan diwujudkannya suatu kaidah hermeneutika yang lebih mantap. Sumbangannya yang sangat berharga dalam proses ini adalah mengusahakan gerakan ganda atau double movement yang kini menjadi landasan bagi penafsiran-penafsiran baru yang bersifat kontekstual dan dinamis. Yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah sebagai langkah menelusuri dari situasi kini kepada situasi pewahyuan dan kemudian kembali dari masa lampau kepada masa kini. Kesimpulan dari definisi di atas, dari berbagai definisi dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer adalah penafsiran Al-Quran yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Az-Zahabi dalam tafsir Wa al-Mufassirun yang menyebutkan tafsir kontemporer dengan at-tafsir fil asr al-hadis, yaitu tafsir di masa modern.
Beberapa pembaharuan di atas adalah sebagai perintis terjadinya penafsiran secara dinamis dan kontekstual. Perlu dipahami secara kolektif adalah dalam merintis penafsiran kontemporer ini, para pembaharu hanya tidak ingin terpaku pada konsep lama yang cenderung menutup ruang lingkup keilmuan Islam. Harus ada konsep dan metode baru dalam memahami Islam, terlebih dalam memahami sumbernya yang sangat agung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.